Mochi, selamat datang di podcast sesi Tanya Jawab, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi penuh manfaat. Saya Nur Afifah Silviana, dan hari ini kita punya episode spesial karena kita akan membahas proyek kuliah dari mata kuliah Komputasi Numerik. Nah, untuk membahas lebih dalam, aku nggak sendirian nih, akan ada 3 teman kita yang akan membagi pengalaman mereka dalam mengerjakan proyek ini. Yuk kita langsung sambut mereka semuanya. Halo semuanya, silahkan perkenalkan terlebih dahulu ke sobat-sobat yang ada di rumah. Halo Sobat Mochi, saya Nabila Marcelina, senang bisa bergabung dengan podcast ini dan sharing pengalaman kami. Halo Sobat Mochi, nama saya Vanessa Sardi. Semoga cerita kita bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Halo Sobat Mochi, perkenalkan nama saya Desti Bukatika. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kalian enjoy ya dengan episode kali ini. Oke, langsung aja ke pembahasan proyeknya. Jadi proyek ini berasal dari mata kuliah Komputasi Numerik. Nah, untuk yang pertama nih, jadi kayak penentuan babnya tuh kalian seperti apa dan yang digunakan metode apa? Jadi, kelompok kita memutuskan untuk berfokus pada penyelesaian persamaan diferensial biasa nih Kak. Nah, metode yang kita gunakan yaitu metode Euler. Nah, kenapa kita menggunakan metode Euler? Karena yang pertama praktis, yang kedua tuh mudah dipahami Kak, dan yang ketiga relevan dengan banyak aplikasi. Wah, sangat menarik sekali ya Kak metodenya yang kalian gunakan. Kira-kira nih cara sebelum kita implementasikan di kehidupan nyata, bagaimana nih buat sobat-sobat Mochi yang ada di rumah yang belum tahu, kira-kira menggunakan software apa ya Kak? Nah, jadi kita menggunakan software MATLAB nih Kak. Nah, software MATLAB ini kita bisa akses melalui Google Chrome, Safari, dan pencarian lainnya. Mensimulasikan metode yang kita gunakan termasuk proyek kami tentang pendinginan kopi. Jadi judul proyek yang kami ambil yaitu pemodelan pendinginan kopi di ruang terbuka. Nah, tujuannya ada 2 nih. Yang pertama yaitu menerapkan metode Euler dan memodelkan proses pendinginan kopi. Yang kedua yaitu mengaplikasikannya kepada berbagai masalah yang melibatkan persamaan diferensial biasa. Itu ide yang sangat menarik sekali. Bagaimana dengan manfaat dari proyek ini? Maka dari proyek ini banyak banget nih Sobat Mochi. Salah satunya, proyek ini memberikan wawasan tentang proses pendinginan yang sering kita alami sehari-hari, seperti pendinginan kopi, makanan, dan minuman. Nah, dari proyek ini kita juga dapat memahami secara rinci bagaimana proses pendinginan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya nih Sobat Mochi. Selain itu juga, proyek ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam analisis dan pemecahan masalah, bermanfaat untuk berbagai bidang pekerjaan peneliti. Wah, keren banget ya. Karena dari tadi nih kita udah bicara tentang judul, manfaat, dan tujuan. Nah, lanjut ya, mungkin sahabat Mochi di rumah juga penasaran ya, alat dan bahan apa saja sih yang digunakan? Nah, untuk menjalankan MATLAB ini, kami menggunakan laptop dengan spesifikasi tertentu seperti prosesor Intel Core i5 atau lebih tinggi, atau RAM minimal 8GB dan SSD 256. Selain itu, kami juga menggunakan data spesifik seperti suhu awal kopi, suhu lingkungan, koefisien pendinginan, interval waktu, dan waktu akhir simulasi. Wah, cukup detail sekali ya persiapannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas tentang data yang digunakan dan bagaimana kalian mengumpulkannya. Yang digunakan meliputi suhu awal kopi, suhu lingkungan, koefisien pendinginan, interval waktu, dan waktu akhir simulasi di Sobat Mochi. Nah, suhu awal kopi itu adalah suhu ketika kopi disajikan, sementara suhu lingkungan yaitu suhu udara di sekitar tempat kopi dibiarkan. Nah, untuk koefisien pendinginan menunjukkan seberapa cepat kopi mendingin yang bisa diperoleh melalui eksperimen atau literatur. Interval waktu dan waktu akhir simulasi menentukan resolusi dan durasi simulasi di Sobat Mochi. Mungkin bisa lanjut dengan Kak Vanis, mungkin ada yang mau ditambahkan sobat-sobat yang ada di rumah. Dengan data ini, kami bisa menjelaskan simulasi menggunakan metode
metode Euler. Setiap parameter ini penting untuk memodelkan proses penyidikan dengan akurat. Wah, sangat menarik banget ya. Jadi untuk sobat mucin di rumah, jadi harus diingat ya apa saja yang perlu dibuktikan untuk data-datanya dan yang perlu dijalankan di MATLAB. Dan kakak-kakak ini bagusnya mereka sudah menyiapkan codingan untuk sobat mucin di rumah agar lebih gampang bagaimana cara menjalankannya. Berikut adalah penjelasan tentang codingan yang sudah dipersiapkan. Yang sedang ada di rumah, perkenalkan saya Nur Afifah Silviana. Di sini kita belajar bareng-bareng yuk tentang flowchart rancangan yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada proses mulai. Terus di sini kita menginisialisasikan parameter dan variabelnya. Yang ketiga kita menginputkan datanya yaitu T0. T0 itu merupakan kondisi awal atau suhu awal kopi. Nah, yang kedua ada TENF, yaitu suhu lingkungan. K merupakan konstanta laju pendinginan. Dan delta T merupakan interval waktu. TN merupakan waktu akhir. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah iterasi menggunakan rumus N sama dengan TN per delta T. Lalu kita inisialisasi waktu dan suhunya T ke 0 dan T ke T0. Lalu kita mulai iterasinya. Nah, karena sudah dimulai, kita hitung suhu kopi menggunakan perbaruan waktu, yaitu T sama dengan T plus delta T. Apabila hasil dari ini lebih besar dari TN, apabila hasil dari T-nya lebih besar dari TN, maka akan menampilkan hasilnya. Dan apabila T-nya lebih kecil dari TN, maka akan memulai iterasi baru. Selanjutnya kita berhentikan prosesnya. Oke, mungkin hanya itu rancangan flowchart-nya. Kita lanjut ke codingan MATLAB-nya. Ketemu lagi nih dengan saya Silviana. Kita akan melanjutkan dari codingan yang telah kita simulasikan di software MATLAB. Jadi, karena kita sudah belajar tentang rancangan flowchart tadi, di situ menjelaskan tentang parameter. Ini sama. Jadi yang pertama kita harus menentukan parameternya terlebih dahulu. Jadi T0 itu merupakan suhu awal kopi. Di sini kita menggunakan 90 derajat. Suhu lingkungannya menggunakan 25 derajat dan koefisien pendinginannya menggunakan 0,1 dan interval waktunya juga 0,1 dalam satuan menit dan waktu akhir simulasinya adalah 60 dalam satuan menit juga. Nah, yang kedua kita inisialisasikan yaitu T sama dengan 0 per delta T per TN dan T1 sama dengan T0. Ini adalah metode yang kita gunakan, yaitu metode Euler. Euler ini for I sama dengan 2, ini panjangnya. Jadi ketika TI sama dengan T, I min 1, min K kali T, I min 1, min TENF kali delta T. Prosesnya selesai, maka kita menampilkan hasilnya. Mari kita run ya Sobat Mochi. Nah, ketika di run akan muncul grafik. Di sini merupakan suhu kopi dan ini merupakan waktu menitnya. Contohnya nih, ketika suhu kopi 90, maka di menit ke-10 suhu kopi akan turun menjadi 50 derajat. Ketika suhu kopinya 50, di menit ke-20, maka suhu kopinya akan turun ke 30 derajat. Oke, mungkin hanya itu. Semoga sobat-sobat mochi yang di rumah bisa mengerti dengan pembelajaran kali ini.
Nah, Sobat Mochi, kita sudah belajar tentang flowchart rancangan dan juga belajar kode yang sudah kita simulasikan langsung di software MATLAB. Solusi yang dapat kami simpulkan dari proyek ini. Yang pertama adalah hasil numerik yang menunjukkan perubahan suhu kopi dari waktu ke waktu. Yang kedua, dengan menggunakan metode Euler dapat menghitung suhu kopi pada setiap interval. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you Sobat Mochi. Wah, keren sekali ya. Jadi untuk Sobat Mochi di rumah bisa langsung dijalankan, bisa langsung ditiru bagaimana cara perhitungannya menggunakan MATLAB. Nah, yang terakhir, apa pesan untuk Sobat Mochi yang sudah mendengarkan podcast ini? Mungkin dari tiga-tiganya bisa memberikan pesan secara singkat. Pesan dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar hal baru. Proyek ini mengajarkan kami bahwa kerja sama kita bisa menyelesaikan tentang apapun. Jadi terus semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar Sobat Mochi. Dari saya selalu ingat untuk menerapkan teori yang kita pelajari ke dalam praktek. Proyek ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman teoritis dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, jangan hanya belajar dari buku, tetapi juga coba aplikasi dalam proyek-proyek kecil. Nah, untuk yang terakhir mungkin dari Kakak dan pesan untuk Sobat Mochi yang ada di rumah. Untuk Sobat Mochi di rumah, pesan saya adalah jangan ragu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kalian ya. Dengan berbagi, kita bisa belajar lebih banyak dan membantu orang lain untuk juga belajar. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan terus semangat mengejar impian kalian ya. Oke, terima kasih banyak untuk pesan-pesan yang sangat inspiratif ini. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan tetap semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Mochi.